Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Ya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertatap muka kembali ya. Setelah seminggu kita tidak berjumpa ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Siapa di sini kayaknya? Sep. Mana Sep? Nah, Sep. Silakan Sep pimpin doa dulu Sep. Siap, udah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, hari ini masuk semua? Tidak. Dua orang tidak hadir. Kenapa? Yang satu sakit, yang satu izin. Oke. Bapak pesen dulu ya. Yang ada di sini. Oke. Ahmad Hadir. hadir. Dea hadir. Ferdi mana Ferdi? Hadir. Farhan hadir. Oke. Ada yang di sini semuanya ya? Yang sakit tadi itu siapa? Siti Marwah ya? Sama Naila ya. Naila mah yang izin itu ya. Bapak ya. Hari ini kita akan belajar tentang meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat interaksi ya. Masa keemasan Islam era Daulah Abbasiyah. Ya, tapi sebelum itu ya, sebelum lanjut kepada materinya ya, di sini ada kata-kata motivasi ya dari seorang atau tokoh ulama ya yang dijadikan mazhab oleh kita ini adalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i ya, ada kata-kata menarik dari Imam Syafi'i ini, yaitu ilmu itu bukan apa yang dihafal tetapi apa yang dimanfaatkan. Ilmu itu kalau untuk dihafal mungkin semua orang itu pasti hafal ya, tetapi ilmu itu yang baiknya itu yang dimanfaatkan. Kalau ilmu untuk dihafal hanya sekadar di dalam otak saja ya, dihafal tanpa sekarang itu diberitahu kepada orang lain. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa digunakan oleh orang lain ya, memberikan kemanfaatan oleh orang lain. Contohnya seperti ini ya. Kalian hafal bismillah ya, hafal memukul bismillah secara di otak, kalian paham bismillah. Tapi ketika kalian misalkan dihafalkan ke si A, ke si B ya, maka itu akan menjadi manfaat. Seperti itu ya. Ilmu yang manfaat ini. Jadi ketika kalian mempunyai ilmu itu jangan dipendam sendiri, tapi kalian harus dimanfaatkan. Tuh ya, kata-kata menurut siapa? Imam Syafi'i ya. Oke. Tadi tentang apa? Nah, tentang meneladani produktivitas dan berkarya dan semangat interaksi masa keemasan Islam dan era Abbasiyah. Ya, oke. Jadi Islam itu pernah mencapai puncak kejayaan ya. Oke, sebelum lanjut kita breaking dulu ya. Breaking dulu. Siap? Siap.
Di sini tujuan pembelajarannya kita akan membahas tentang Daulah Abbasiyah ya. Jadi tujuan pembelajaran ini saya harapkan kalian dapat mengidentifikasi dan memahami kontribusi besar peradaban Islam pada era Daulah Abbasiyah ya. Terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Ya. Jadi Islam itu pernah mencapai puncak kejayaannya ketika pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian ya, melalui kegiatan diskusi ya, nanti kalian membuat di kelompok ya, kemudian dipresentasikan ya. Saya harapkan ya, kalian itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ya, baik itu dari video, kemudian dari internet ya, kalian dapat menganalisis ya dari berbagai sumber ya. Oke. Sebelum lanjut, ada yang tahu ya bagaimana kontribusi Muslim ketika zaman dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Dulu kan kita pernah belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Masih ada yang ingat siapa saja Khalifah Khulafaur Rasyidin? Umar bin Khattab. Terus siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ya. Kemudian di kelas 7 kita belajar sebelum ke dinasti Abbasiyah itu ya, kita belajar tentang Daulah Bani Umayyah ya, yang akhirnya tahta kekuasaannya itu direbut oleh dinasti Abbasiyah ya. Nah, ada yang tahu kontribusi ilmuwan Muslim ketika zaman Abbasiyah? Siapa saja? Oke, Al-Biruni, betul. Siapa lagi? Al-Ghazali, betul. Siapa? Al-Farabi. Terus? Al-Khwarizmi. Ya betul. Itu adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang lahir ketika pada Bani Abbasiyah. Ya. Nah, apa yang kita dapat pelajari ketika pada masa keemasan dinasti Abbasiyah? Saya sudah pernah baca-baca tentang dinasti Abbasiyah. Apa? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Belum. Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, udah kan tadi dari capek. Nah, kita awali dengan pendahuluan ya, bahwa masa keemasan Islam yang ditandai dengan kemajuan pesat di berbagai bidang merupakan periode penting dalam sejarah peradaban manusia. Ya, jadi Islam itu pernah mencapai puncak kejayaannya pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ya, 750 sampai 1258 Masehi ya. Yang menggantikan dinasti Umayyah menjadi pusat ilmu pengetahuan budaya dan seni. Ya. Nah, dalam periode ini melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim ya. Siapa saja? Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Razi ya, yang menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan modern. Jadi sampai saat ini masih digunakan ilmu-ilmunya ya dari tokoh Muslim tersebut. Nah, ini warisan intelektual dan budaya Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada warisan ilmu pengetahuan, yang kedua ada sistem pemerintahan, yang ketiga seni dan budaya, dan keempat toleransi beragama. Ya. Nah, ini contoh kontribusi ilmuwan Muslim. Ya, ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina, ada Ar-Razi, ada Zabir Ibnu Hayyan. Ya. Nah, Al-Khwarizmi ini adalah bapak Al-Jabar. Ya, di matematika kan kita pernah belajar tentang Al-Jabar. Nah, inilah adalah Al-Khwarizmi, sosok bapak Al-Jabar yang mengemukakan teori Al-Jabar.
Kemudian Ibnu Sina, ya, seorang ilmuwan polimet yang terkenal dengan bukunya Al-Qanun Al-Tib, ya, sebuah ensiklopedia medis berpengaruh di dunia barat. Nah, Ibnu Sina ini adalah bapak kedokteran. Mungkin sampai saat ini kedokterannya itu, ilmu kedokteran masih digunakan sampai saat ini, ya, dari zaman Abbasiyah sampai sekarang. Itu melalui siapa? Melalui Ibnu Sina. Kemudian Ar-Razi, seorang ilmuwan yang dikenal dengan bukunya Al-Hawi, ya, sebuah karya medis yang berarti ilmu kedokteran pada masanya. Ini juga Ar-Razi sama di bidang kedokteran. Kemudian ada Jabir Al-Hayyan yang terkenal disebut bapak kimia. Ya, dia mengembangkan metode pemurnian logam menciptakan asap. Nah, ini adalah tokoh-tokoh muslim atau tokoh-tokoh muslim. Nah, kita sebelum kita mempelajari tentang dinasti Abbasiyah, ya, kita akan bikin kelompok dulu, ya, Nah, dengan pembagian kelompoknya seperti apa? Menggunakan angka, ya. Oke. Dimulai dari mana? Dari sana, ya. Coba berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3. Oke. Nah, silakan kalian bergabung, ya. Kelompok 1 dengan nomor 1, kelompok 2 dengan nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 dengan nomor 4, dan kelompok 5 dengan kelompok 5. Dan sesuai dengan kelompoknya. Selama ini, Galileo Galilei, Marie Curie, Pythagoras, Albert Einstein, Stephen Hawking, Jabir Ibnu Hayyan, terus Ar-Razi, siapa lagi? Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali. Coba kita simpulkan, ya. Coba baca apa kesimpulannya? Ini kesimpulannya, ya. Jadi periode Islam itu, ya, masa puncak kejayaannya itu, ya, antara tahun 750 sampai 1258 Masehi. Ya, mengidentifikasi kontribusi Islam pada era Daulah Abbasiyah. Ya, di sini ada aktivitas kalian diskusikan peran tokoh-tokoh penting pada era Daulah Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Ya. Kemudian ini contohnya, ya, seperti tadi Ibu Sina, kontribusinya di bidang apa? Kedokteran. Ya. Nama tokohnya diskusikan pentingnya dalam Abbasiyah pengembangan ilmu pengetahuan seni budaya. Setiap kelompok memilih satu dan menggali informasi tentang kontribusi tokoh tersebut. Nah, kalian nanti dituangkan dalam tabel ini, ya. Contoh tadi siapa? Ibnu Sina. Nama tokohnya, ya, bidang ilmunya apa, kontribusinya apa, kemudian sumber dan informasi. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian.
lupa kalian tuliskan nama kelompoknya. Nah, semuanya sebagiannya. Nah, ya, boleh kalian terus gunakan internet. Ada yang mau apa di sini? Oke, silakan kalian boleh dari video super YouTube maupun dari internet lainnya, ya, atau dari artikel dari Google, ya, dari artikel silakan kalian cari. Siapa tokohnya? Ibnu Sina. Kelompok 2. Siapa tokohnya? Al-Farabi. Kelompok 3 mana? Siapa tokohnya? Siapa? Al-Farizmi. Kelompok 4 Al-Ghazali. Kelompok 5 Al-Biruni.
kalian sudah bagus, ya. Cukup sekali untuk mengenai apa beberapa tokoh yang telah kalian sebutkan tadi. Cukup sudah kompleks, ya. Tapi ketika dalam penyampaian itu kalian masih ada rasa grogi, ya, masih ada rasa takut. Nah nanti, ya, empat baliknya kalian itu, ya, untuk pembelajaran selanjutnya, saya harapkan kalian itu lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi ketika menyampaikan hasil diskusi kalian, ya, tuh, oke. Selanjutnya, ya, kalian kerjakan yang di aktivitas apa di kerja. Ya, dan rajin berlatih, ya. Nanti itu dikumpulkan. Bagaimana perasaan kalian saat mendapatkan materi hari ini? Coba. Siapa? Terus apa lagi? Nah, kita bisa mengetahui sejarah Islam, khususnya sejarah dinasti Abbas. Iya. Tentang Sekarang kita modern, masih ada nggak bukunya kayak karya-karyanya. Untuk karya-karyanya di perpustakaan Bait Al-Hikmah ini kan tadi dihancurkan oleh bangsa Mongol, ya, dihancurkan oleh bangsa Mongol, perpustakaannya dibakar, kemudian buku-bukunya itu, ya, dibuang ke Sungai Tigris, ya, sehingga menyebabkan air sungainya itu menjadi hitam. Nah, mungkin yang diselamatkan saat itu tersimpan, ya, sampai saat ini ada, ya, masih ada, tapi tidak sekomplit ketika perpustakaan Baitul Hikmah itu masih berdiri, ya. Kemungkinan masih ada, ya, arsip-arsipnya. Untuk selanjutnya, ya, untuk materi selanjutnya kita akan membahas, ya, masih tentang berkaitan dengan Daulah Abbas. Ya, kan sekarang kontribusi ilmuwan muslimnya kita lanjutkan, ya, minggu depan kita akan membuat infografis tentang sejarah perjalanan dinasti Abbas. Ya, kan tadi mau kontribusinya, kalau sekarang sejarah perjalanan dinasti Abbas dari mulai berdiri sampai hancurnya. Ya, oke, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.